Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Masih semangat? Masih. Ya, kita harus semangat ya. Bagaimanapun keadaan kita, apalagi sekarang ya, cuacanya tidak baik. Tapi materi kita hari ini bagaimana pendidikan yang paling utama itu adalah orang tua. Orang tua adalah menjadi pendidik utama di tengah-tengah keluarga. Jadi kalian harus menjadi anak yang baik, anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Kalau pendidikan orang tua baik dari rumah, bagaimanapun kalian akan menunjukkan karakter yang baik untuk menjadi anak yang baik. Jadi pendidikan yang paling utama itu adalah dari orang tua. Halo semua, di video kali ini saya ingin mewawancarai beberapa orang untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh guru agama saya, yaitu Bu Riama. Oke, yang pertama di sini ada salah satu dari orang tua saya, yaitu ayah saya. Oke, ayah, menurut ayah bagaimana orang tua sebagai pendidik utama di tengah keluarga? Ya, orang tua itu memang pendidik utama dan yang pertama dan yang utama di tengah keluarga. Karena waktu anak itu sebagian besar dihabiskan dengan orang tuanya, dan orang tua lah panutan dari anak. Jadi orang tua harus menjadi pendidik utama, karena jika orang tuanya bermasalah, anaknya pasti bermasalah. Jika orang tuanya baik, anaknya pasti akan baik. Terima kasih ayah Sama. pendapatnya, udah bisa meluangkan waktu untuk wawancara. Iya, sama-sama kakak. Oke, berlanjut. Di video kali ini ada Bapak Sentuh Sihombing dari Majelis Gereja HKBP Ciganjur. Oke Bapak, bagaimana menurut Bapak mengenai iman Kristiani remaja di dalam gereja? Iman Kristiani di dalam gereja ya. Iman Kristiani dalam gereja itu perlu dibina ya, supaya anak-anak itu tidak kehilangan arah ketika mereka menghadapi masa depan. Jadi kita itu di gereja kita di HKBP Ciganjur itu kita mulai itu dari anak-anak sekolah minggu kita bina, kemudian ada anak pra remaja, kemudian ada anak yang remaja yang sudah anak-anak muda. Anak-anak muda itu kita berikan penerapan kitab sehingga mereka mempunyai dasar yang kuat terhadap iman Kristen. Baik, terima kasih pendapatnya Bapak Sentuh Sihombing. Oke, berlanjut. Di sini saya memiliki salah satu teman Kristiani saya, yaitu Abel. Oke, Abel, bagaimana menurut kamu iman Kristiani remaja di masa kini? Menurut saya tentang iman Kristiani remaja pada saat ini yaitu mereka sangat baik dalam beragama dan menjalankan kewajiban, toleransinya sangat tinggi, dan selama ini saya belum pernah melihat teman-teman saya melakukan hal yang melenceng dari agama dan kewajibannya. Oke, baik. Terima kasih Syabila sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang teman saya untuk memberikan pendapat tentang bagaimana menurut kamu iman Kristiani remaja pada saat ini. Silakan perkenalkan dulu. Nama saya Remaja Afiani dari SMA N 34 Jakarta. Silakan dijawab pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya iman remaja Kristen pada saat ini itu ada dua. Yang pertama, kebanyakan emang dia udah taat saja. Ya, walaupun ada pengaruh itu, tapi ada beberapa juga yang belum taat karena masih banyak yang beribadah aja nggak mau, berdoa aja nggak mau kayak gitu. Kita bisa lihat mungkin di sekitaran sekolah, sekitaran lingkungan kita masih banyak anak-anak yang kayak gitu. Mungkin dari saya cara menanganinya bisa dari gereja, sekolah yang lebih perhatian terhadap anak-anak tersebut atau memberi bimbingan pada anak-anak tersebut. Sudah. Selamat siang semua. Di sini saya sedang bersama majelis gereja atau bapak saya sendiri. Saya akan menanyakan tentang bagaimana pertumbuhan iman Kristiani remaja di gereja. Pertumbuhan remaja pada saat ini dalam gereja tentunya banyak dipengaruhi dari beberapa faktor. Dari faktor dalam keluarga itu sendiri, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor dari pendidikan atau sekolah, pendidikan formal, yang keempat adalah faktor dari lingkungan itu sendiri.
Jadi apapun yang terjadi dalam pergaulan beberapa faktor tadi itulah yang dilaksanakan dalam gereja. Tentunya tidak jauh beda dari pergaulan kita sehari-hari yang perlu kita terapkan di dalam gereja. Jawaban sangat bagus, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Sama-sama. Shalom. Shalom. Selamat siang semua. Di sini saya sudah bersama dengan saya sendiri. Sudah terlibat pakai lipstik pada cuma rekaman tugas doang. Ya. Nah, saya akan menekan bagaimana orang tua bisa menjadi pendidik utama di tengah keluarga. Silakan dijawab. Orang tua itu sangat penting sekali dalam mendidik anaknya di tengah-tengah keluarga. Yang pertama adalah orang tua harus mencontohkan dulu terhadap anaknya, baru nanti kalau di dalam rumah agar anak-anak itu kita sebagai orang tua seperti ini. Faktor kedua, anak-anak sejak dini harus kita berikan pendidikan, terutama dalam pendidikan agama, agar dia tahu kedepannya dia melangkah berbuat itu harus selalu dengan keyakinan agamanya. Itu saja. Itu saja menurut Ibu ya. Ya, berarti sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Halo semuanya, nama saya Hana Natasha Ronggusi Hombing, nomor absen 18 dari kelas 10F. Hari ini saya akan membuat vlog tentang mewawancarai orang-orang di sekitar saya mengenai iman remaja Kristen. Yang akan saya wawancarai yaitu ada 3 orang. Yang pertama dari keluarga saya, dari masyarakat, dan dari majelis di gereja saya. Selamat menonton. Oke, jadi di sini ada mama saya dan saya akan mewawancarai mama saya. Menurut mama, bagaimana orang tua bisa menjadi pendidik utama di tengah keluarga? Menurut mama, orang tua harus menjadi pendidik utama di tengah keluarga, karena di keluargalah anak pertama kali menerima pendidikan, di mana anak dilahirkan, dirawat, dan dibesarkan. Orang tualah, khususnya seorang ibu, yang pertama mendidik anaknya bagaimana beragama yang benar, bersopan santun yang benar, bersosialisasi yang benar, bagaimana berbahasa yang benar, itu semua diterima di dalam keluarga. Dan tugas yang paling utama ini dilaksanakan oleh seorang ibu, karena interaksi seorang ibu dengan anak yang paling banyak ketimbang seorang bapak. Sehingga kelak di kemudian hari harapan dari kami orang tua, anak-anak akan mampu untuk menjalani hidup. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu Yeskel, dan saya akan tanya kepada Yeskel. Nah, menurut kamu bagaimana sih pertumbuhan iman remaja pada masa kini? Pertumbuhan iman remaja pada masa kini tergolong sangat bagus. Bisa dilihat dari inovasi-inovasi cara beribadahnya yang tidak memotong sehingga banyak orang yang ingin mengikutinya dan beribadah serta terus memuji Tuhan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu majelis di gereja saya, yaitu Bapak Sintua Sihombing. Pertanyaannya, bagaimana pertumbuhan iman remaja Kristiani di dalam gereja? Pertumbuhan iman Kristiani di dalam gereja Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dari apa yang mereka lakukan setiap hari Minggu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dan juga mereka mengadakan kasih-Mu kudus tiada sore harinya. Demikian pertumbuhan imannya cukup bagus. Baik Pak, terima kasih. Oke, halo, perkenalkan nama saya Fatima Kalabi. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada teman saya yang bernama David mengenai bagaimana menurut kamu iman Kristiani, terutama pada iman remaja Kristiani pada masa kini. Halo semuanya, nama saya David. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fateo. Menurut saya, remaja iman Kristiani pada masa kini baik-baiknya, terus taat beribadah dan juga selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu hal. Oke, sekian. Terima kasih David. Selanjutnya saya akan melanjutkan wawancara saya dengan Bapak Sintua Sihombing. Saya akan menanyakan bahwa Bapak adalah selaku majelis gereja. Pak, bagaimana menurut Bapak pertumbuhan iman Kristiani di dalam gereja sekarang? Sepanjang pengamatan saya udah lama juga sih di gereja itu. Anak-anak remaja kita itu, anak muda kita itu sungguh sangat antusias datang ke gereja ya. Itu terlihat dari jumlah yang hadir, itu kurang lebih dari 15 orang dari 18 orang tuh rata-rata remaja di kita, muda ya, itu bisa hadir 15 orang. Berarti kan
sungguh luar biasa kalau kita lihat bahwa iman anak-anak kita itu bertumbuh dengan baik, dan mereka selalu mengadakan ujian ya setiap hari minggu gitu. Tidak pernah absen itu mereka melakukan ujian kesaksian melalui nyanyian kor itu mereka nyanyikan itu setiap hari. Jadi yang besarnya mereka bisa bertumbuh didampingi oleh kita sebagai majelis dan juga orang tua mereka. Oke, sekian, terima kasih Pak atas pendapatnya. Oke, saya akan lanjutkan ke wawancara selanjutnya. Shalom, selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan wawancara saya. Di sini saya akan melanjutkan wawancara saya kepada orang tua saya. Ini adalah ibu saya. Nama saya Ibu Ningsih, orang tua dari Fateo Mikael Abi. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana orang tua bisa sebagai pendidik utama di tengah keluarga? Kalau menurut Ibu ya, orang tua sebagai pendidik utama buat anak itu semata-mata karena memang Tuhan menitipkan anak kepada orang tua ya. Tuhan mempercayakan seorang anak kepada orang tua. Jadi memang sudah selayaknya orang tua menjadi pendidik utama yang terutama bagi anak-anak. Kita yang selayaknya mengarahkan anak itu mau menuju kemana, mau menuju ke arah yang paling tepat itu tugas dari orang tua. Ada juga lingkungan pendukung yang menjadi pendidik, yaitu guru dan mungkin lingkungan sekitar itu yang pendidik keduanya. Tapi yang terutama memang sebagai orang tua kitalah yang menjadi pendidik utama. Baik, sekian hasil wawancara saya kepada ibu saya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Sekarang saya akan mewawancarai mama saya. Bagaimana orang tua bisa menjadi pendidik utama di tengah keluarga? Pendidik utama? Ya. Kalau menurut mamanya, kalau jadi orang tua itu harus benar-benar mendidik anaknya, bikin contoh lah sama anak-anaknya. Istilahnya orang tua menyuruh anaknya ke gereja apa berdua, sedangkan orang tua sendiri gak pernah ke gereja. Gimana begitu? Jadi harusnya orang tua itu jangan cuma ngomong doang, jangan cuma menyuruh anaknya rajin di gereja, rajin berdoa, sedangkan orang tuanya sendiri gak pernah melakukannya. Jadi menurut mama, ya kalau orang itu harus benar-benar lah menjadi contoh untuk anak-anaknya. Kalaupun ada permasalahan di rumah tangganya, jangan didengarin, jangan sampai anak-anaknya tahu. Ya begitu menurut mama, kalau mama mau contoh yang benar sama anaknya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mewawancarai Penatua Majelis P Tambunan HKBP. Menurut Amang, bagaimana pertumbuhan iman Kristiani remaja dalam gereja? Dengan pertumbuhan iman Kristiani remaja di HKBP berjalan dengan baik sesuai dengan program yang sudah berjalan di gereja. Oke, terima kasih Amang atas wawancaranya sudah meluangkan waktunya. Bagaimana menurut kamu iman Kristiani remaja pada masa kini? Menurut saya iman Kristiani remaja pada saat ini adalah pola pikir masyarakatnya yang lebih maju alias modern, tingkat ekonomi masyarakatnya yang sudah mapan, terus tidak mau dikatakan ketinggalan zaman alias budet, menganggap kalau itulah pola yang sesuai di zaman sekarang ini bagi umat Kristiani remaja di zaman sekarang. Oke, terima kasih. Dadah. Anak-anak, tugas yang kalian buat, bagaimana kalian bisa mencari narasumber 3 orang, yaitu yang pertama apa? Orang tua, yang kedua majelis, yang ketiga teman. Apa yang kalian harus tanyakan? Iya, bagaimana
Kristiani. Bagaimana majelis untuk membimbing, mendidik remaja sesuai dengan iman Kristiani. Bagaimana pendapat pandangan teman-teman dengan iman Kristiani. Kalian sudah melakukan itu semua, biarlah iman kalian menjadi bertumbuh dengan baik supaya kalian menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan untuk kelak nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.